Permata dari Paus Fransiskus. Bab 1. Kardinal Tucho Fernandes, permata pertamanya. Sebuah artikel dari OSV News menggambarkan kontroversi yang berkembang seputar buku Gairah Mistis, Spiritualitas dan Sensualitas yang ditulis pada tahun 1998 oleh Kardinal Victor Manuel Fernandes, prefek dikasteri untuk ajaran iman. Teks ini yang membahas hubungan antara mistisisme dan seksualitas berisi deskripsi dan narasi eksplisit yang ditafsirkan oleh beberapa ahli sebagai tanda yang mengkhawatirkan dari pandangan yang tidak pantas dan berpotensi manipulatif tentang spiritualitas dan seksualitas. Banyak korban pelecehan seksual telah menyoroti bagaimana isi buku tersebut sesuai dengan pola yang digunakan oleh pelaku untuk meng-grooming korban mereka dengan konten seksual, atau bahkan menormalkan dinamika pelecehan dengan kedok mistisisme atau cinta ilahi. Meskipun Fernandes telah meremehkan signifikansi buku tersebut, menyebutnya sebagai kesalahan masa muda, para kritikus berpendapat bahwa buku tersebut mencerminkan profil yang mengkhawatirkan dengan batasan etika yang kabur, dan menekankan bahwa penerbitannya seharusnya mengarah pada refleksi yang mendalam tentang kesesuaiannya untuk peran saat ini di dalam gereja. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari artikel tersebut. Dua korban pelecehan seksual telah menyatakan keprihatinan mendalam mereka atas munculnya kembali kontroversi seputar buku Gairah Mistis, Spiritualitas dan Sensualitas, karya Kardinal Victor Manuel Fernandes. Teks tersebut, yang diterbitkan lebih dari 25 tahun yang lalu, berisi bab-bab tentang hubungan antara spiritualitas, seksualitas, dan orgasme, serta narasi tentang seorang gadis berusia 16 tahun yang menggambarkan pertemuan yang penuh gairah dan erotis dengan Yesus. Faith Hexley, seorang korban pelecehan oleh anggota klerus, mengatakan bahwa kutipan dari buku yang dia baca membuatnya muak dan mengingatkannya pada argumen pelaku yang membenarkan kekerasan dengan spiritualitas. Meskipun tidak menuduh Fernandes sebagai pelaku, dia menekankan bagaimana bahasa yang digunakan dalam buku tersebut dapat diartikan sebagai bentuk grooming, baik secara spiritual maupun seksual. Teresa Pitt-Green, pendiri jaringan Kristen untuk Keadilan Restoratif, menyatakan keprihatinannya tentang ketidakseimbangan kekuatan yang diungkapkan dalam narasi tersebut, terutama dalam konteks hubungan antara seorang imam dewasa dan seorang anak di bawah umur. Dia menunjukkan bahwa buku tersebut mungkin tidak sesuai dengan standar etika dan pencegahan pelecehan yang diadopsi oleh gereja dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai pembelaannya, Kardinal Fernandes menjelaskan bahwa buku itu ditulis setelah mendengarkan pasangan muda yang mencoba memahami makna spiritual dari hubungan mereka, tetapi dia mengakui bahwa dia tidak akan menulis hal seperti itu hari ini. Namun, tanggapan ini dikritik karena berfokus pada interpretasi orang lain daripada melakukan introspeksi terhadap pendekatannya sendiri. Artikel tersebut juga mengutip kasus-kasus lain dari para pemimpin agama yang telah menggunakan argumen serupa tentang spiritualitas untuk membenarkan pelecehan, seperti Jean Vanier, pendiri LRC. Para ahli yang diwawancarai menyimpulkan bahwa meskipun tidak secara langsung menyiratkan pelecehan, jenis teks ini dapat berbahaya di tangan individu yang rentan atau dalam situasi dengan ketidakseimbangan kekuatan. Oleh karena itu, kontroversi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang batasan etika dalam kepemimpinan pastoral dan kemampuan individu seperti Kardinal Fernandes untuk menjalankan peran penting dalam perlindungan dan bimbingan di dalam gereja Katolik. Pengangkatan Kardinal Victor Manuel Fernandes sebagai prefek dikasteri untuk ajaran iman, meskipun masa lalunya kontroversial, menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas Paus Fransiskus dalam memilih para pemimpin gereja Katolik. Pada saat yang ditandai oleh skandal pelecehan seksual selama puluhan tahun oleh para klerus, pemilihan seorang kardinal yang karyanya mencakup buku-buku seperti Gairah Mistis, Spiritualitas dan Sensualitas, atau Sembuhkan Aku Dengan Ciumanmu, Seni Berciuman. Teks-teks yang oleh banyak orang dianggap tidak pantas dan bertentangan dengan standar etika gereja, menciptakan kontradiksi yang mencolok. Dikasteri untuk ajaran iman adalah salah satu institusi terpenting gereja yang bertugas melindungi integritas doktrinal dan moral. Namun, pilihan Fernandes yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam teologi dogmatis
dan secara luas dianggap sebagai tokoh kontroversial, tampaknya mengabaikan kebutuhan untuk menunjuk pemimpin yang berintegritas, terutama dalam konteks di mana kepercayaan terhadap hierarki gereja telah sangat terguncang. Mengapa Paus, dengan sepengetahuan penuh tentang masa lalu Kardinal Fernandes, memutuskan untuk mempercayakannya dengan jabatan yang begitu penting? Dapat dikatakan bahwa keputusan ini menanggapi visi gereja yang lebih pastoral, kurang terikat pada kekakuan doktrinal tradisional, sesuatu yang selalu dipromosikan oleh Fransiskus. Namun, banyak yang melihatnya sebagai tanda ketidakpedulian terhadap luka mendalam yang disebabkan oleh pelecehan seksual, dan kebutuhan untuk mengirimkan pesan yang jelas tentang transparansi dan akuntabilitas. Penunjukan tersebut juga menyoroti kesenjangan nyata antara persepsi publik tentang gereja dan keputusan internal para pemimpinnya. Dalam sebuah institusi yang dilanda krisis pelecehan, di mana memerangi pedofilia seharusnya menjadi prioritas moral dan praktis, keputusan seperti ini tampaknya mengabaikan dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap para korban, umat beriman, dan reputasi gereja itu sendiri. Apakah konsep moral dan ajaran tidak lagi menjadi prioritas di beberapa kalangan gereja? Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang meresahkan. Seberapa pentingkah kualifikasi etika dan doktrinal dalam penunjukan untuk posisi penting di Vatikan? Dan yang lebih penting, bagaimana umat beriman dapat diharapkan untuk mempercayai gereja yang tampaknya mengabaikan pertanyaan mendasar dalam kepemimpinannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya mencerminkan rasa frustrasi banyak umat Katolik, tetapi juga kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih transparan, yang berkomitmen pada teladan moral yang dituntut oleh panggilan pastoral. Ini adalah Lonceng Wanda. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Tuhan memberkati Anda, para pejuang Tuhan.